Mitos dan fakta tentang ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, katanya orang yang berhaji pasti nanti jadi kaya. Ada juga yang mengatakan kalau belum pernah ke Mekah pasti bakal bingung saat berhaji. Katanya lagi, orang yang berhaji pasti langsung berubah sempurna setelah pulang. Bahkan ada juga yang percaya bahwa semua doa di tanah suci pasti langsung terkabul. Tapi benarkah semua itu? Atau itu cuma mitos yang dipercaya banyak orang? Di video kali ini kita akan membahas berbagai mitos dan fakta tentang ibadah haji yang sering terdengar di masyarakat, mulai dari anggapan seputar aturan ihram, pengalaman saat di Mekah dan Madinah, hingga pandangan tentang perubahan seseorang setelah pulang haji. Semua akan kita bahas dengan santai, jelas, dan tentunya berdasarkan pemahaman yang benar agar tidak salah kaprah. Karena memahami ibadah haji bukan hanya soal mengetahui tata caranya, tetapi juga meluruskan pemahaman agar ibadah yang dijalani benar-benar sesuai tuntunan dan membawa keberkahan. Jadi jangan lewatkan pembahasannya sampai akhir ya, karena bisa jadi ada mitos yang selama ini juga pernah kamu percaya. 1. Mitos, kalau sudah dipanggil haji, pasti semua urusan dimudahkan. Teman-teman, faktanya ibadah haji memang panggilan Allah, tetapi manusia tetap wajib berikhtiar, menabung, menjaga kesehatan, mengurus dokumen, dan mempersiapkan ilmu manasik haji tetap harus dilakukan dengan serius. Jadi pesannya, tawakal itu bukan berarti tanpa usaha ya. Mitos yang kedua adalah orang yang berhaji pasti langsung kaya. Faktanya, haji bukan jaminan kekayaan materi. Yang dijanjikan adalah keberkahan, pengampunan dosa, dan pahala yang besar. Banyak jamaah justru harus berjuang bertahun-tahun untuk bisa berangkat. Jadi, nilai terbesar haji bukan pada status sosial, tapi pada perubahan hati dan ketakwaan seseorang. Mitos yang ketiga adalah semua jamaah haji selalu nyaman dan mudah. Faktanya, haji adalah ibadah yang penuh ujian fisik dan mental. Cuaca panas, jalan kaki jauh, kepadatan jutaan manusia, dan rasa lelah adalah bagian dari perjuangan haji. Jadi teman-teman, kesabaran adalah salah satu inti dari ibadah haji. Mitos yang keempat adalah kalau sudah haji tidak boleh salah lagi, harus benar terus. Faktanya, manusia tetap bisa khilaf setelah berhaji. Namun, haji yang mabrur seharusnya membuat seseorang lebih baik, lebih sabar, dan lebih menjaga diri dari dosa. Teman-teman, haji bukan membuat manusia menjadi sempurna, tetapi membantu manusia menjadi lebih baik. Mitos yang kelima, mencium hajar aswad itu wajib. Teman-teman, faktanya mencium hajar aswad adalah sunnah, bukan kewajiban. Jika kondisi terlalu padat dan berbahaya, cukup memberi isyarat dari jauh, atau istilahnya adalah istilam. Karena keselamatan jamaah lebih utama daripada memaksakan diri. Mitos yang keenam, semua doa di tanah suci langsung dikabulkan. Itu mitosnya ya teman-teman. Faktanya bagaimana? Faktanya, doa di tanah suci memang memiliki keutamaan yang besar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dengan cara terbaik menurutnya.
bisa langsung dikabulkan, bisa juga ditunda, atau Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jadi pesan untuk teman-teman, berdoalah dengan yakin, tapi tetap berserah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Mitos yang ketujuh, ibadah haji hanya untuk orang tua. Yang muda tidak perlu, nanti saja jika sudah tua gitu. Faktanya, haji wajib bagi yang mampu, tanpa batas usia tertentu. Banyak anak muda yang sekarang mulai mempersiapkan haji sejak dini. Semakin muda mempersiapkan diri untuk berhaji, maka akan semakin baik, karena haji adalah ibadah fisik. Jika fisiknya masih sehat, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan semua proses pelaksanaan ibadah haji. Mitos yang ke-8, kalau sudah sampai Mekah pasti tidak akan bingung. Faktanya, banyak jamaah justru merasa bingung saat pertama kali berada di tanah suci. Perbedaan bahasa, kondisi yang sangat ramai, jadwal ibadah yang padat, hingga perpindahan tempat saat Armusna bisa membuat jamaah kewalahan. Karena itu, ilmu manasik dan kesiapan mental sangatlah penting. Teman-teman, belajar sebelum berangkat adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Semuanya harus dipersiapkan ya. Mitos yang ke-9 adalah haji itu hanya tentang ritual. Faktanya bagaimana? Faktanya haji bukan sekedar perjalanan ritual, tetapi latihan kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, persaudaraan, bahkan pengorbanan. Di sana semua memakai pakaian ihram yang sama. Tidak ada perbedaan jabatan, kekayaan, maupun status sosial. Jadi pesannya, haji mengajarkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mitos yang ke-10, kalau menangis di depan Ka'bah berarti hajinya mabrur. Faktanya teman-teman, tangisan memang bisa menjadi tanda tersentuhnya hati. Namun, haji mabrur tidak diukur dari banyaknya air mata, melainkan dari perubahan sikap dan amal setelah pulang dari tanah suci. Tolak ukur kemabruran itu terlihat dari akhlak dan ketaatan setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji ya teman-teman. Ternyata banyak hal tentang haji yang selama ini masih sering salah pahami. Karena itu, penting bagi calon jamaah untuk belajar ilmu haji atau ilmu manasik haji sebelum berangkat, agar ibadah tidak hanya semangat, tapi juga sesuai dengan tuntunan. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua menjadi tamunya di tanah suci. Amin ya robbal alamin. Diberikan haji yang mabrur dan pulang membawa perubahan yang lebih baik. Demikian pembahasan tentang berbagai mitos dan fakta tentang ibadah haji yang sering beredar di masyarakat, mulai dari pengalaman di tanah suci dan lain-lain. Semoga bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah.